Terima kasih sudah diingatkan. Oke, sebentar ya, Miss masuk dulu ke Quizizz ya, ke link Quizizz. Oke. Oke, bisa. Sebentar ya. Di chat ya. Miss copy link dulu. Oke, teman-teman, mangga. Udah bisa? Miss buka dulu ya. Kodenya. Aduh, apa itu? Apa itu? Oke, 312582. 312582. Sebentar. 312. 582. 31. Ingat lagi. Oke, dan Belum, Miss. ya, Jack Lagi. ya sebentar. Miss ya, Miss cek dulu yang baru masuk siapa aja ya. Kalau ini salahnya buah-buahan di kios itu ibu membeli buah-buahan apel, pisang, kurang koma ini. Nah harusnya apel, koma, pisang, koma. Oke, baru berapa orang nih sebentar. Di kios itu ibu membeli buah-buahan apel, sama ini sama nggak ada koma. Udah pada masuk? Terus yang Gia udah masuk belum? Gia udah masuk belum? Di kios itu ibu membeli buah-buahan apel, sama ini ada komanya juga. Luar biasa ya. Berarti jawabannya yang A ya. Udah ya. 1, 2, jawabannya apa, teman-teman? 5. Baru 5 orang. 6. Ayo. Ditunggu sama Miss. Jack, Kavi, Lutfiah, Teguh, Anissa, Ikna, Gia. Baru 7 nih. Ada 9 bukan? Oh iya. Itunya kodenya. Kodenya. Kodenya 312 582. Belum Barik nggak ada kayaknya. Barik belum ada ya? Oke, siap ya? Udah siap? IPA 1, ready or not? I'm ready. Oke, good. Saya ada, Miss. Ready ya? Oh, Barik ada. Barik baru gabung, Barik? Ya, Miss. Oke. Bentar. Bisa masuk ke link nggak, Barik? Linknya nggak ada, Miss. Oke, sebentar. Miss kasih dulu. Oke, Barik nggak apa-apa nyusul ya. Oke, teman-teman kita mulai ya, Mangga. Sok Barik, Mangga Barik. Rian baru masuk gini. Oke. Iya, Miss. Kirain udah masuk tadi. Mana yang salah? Ya. Iya
dua itu salah nih. Kakak mau bawa, ibu mau beli. Iya. Nah, ini udah benar. Ini udah benar. Ini udah benar. Cuman harusnya nempel. Kalau itu bukan kesalahan fatal. Oh, jadi saya. Oke, dibaca pelan-pelan ya. Jadi harusnya jawabannya ada dua. Kita ganti dulu. Jawabannya beda nih. Jadi nanti kalau ada yang jawab C, insya Allah saya tulis ya. Tapi ada nih di kalian yang jawabannya C. Nah. Tadi kan biar langsung ditambahin gitu. Oh ini mah bukannya makanan. Nah ini paling mah. Oh 25 tanggal 25. Udah mulai kurang kalau apa? Ih, kenapa ya di rekaman nilai kamu belum ada, Tifa? Nilai podcast kamu tuh belum ada. Itu azab dari pembulian terhadap yang udah ntar aku cek lagi ya. Terakhir mah IPA 5 kan, oh ada deh. Ini mah prates. Ayo. Senang. Iya, 100 sok. Bentar dicek dulu, bentar udah yang lain mah udah biasa nunggu. Apalagi nunggu. Kok kalian mah frontal sih dari tadi mah? Saya perasaan nggak mau nyebutin namanya. Sebenarnya enggak, astagfirullah. Gak denger yang mana? Yang mana? Yang julid ya apa yang? Tipa udah masuk ya Tipa. Jadi nilai kamu tambahin 20 ya. Yang 2 gini yang jawabannya 2. Nomor yang ini nih, kakak membawa jaket selimut lampu senter sama ibu membeli aneka sayur bayam. Yang nomor 7 kita cek satu-satu nomor 7. Nomor 7 lah kita cek aja. Ya Ani, astagfirullah itu mah pretest ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya ada big hit. Saya ada ngasih poppers dari sini. Ada ya. Pas zaman apa? Dulu.
Gia udah selesai, tunggu ya Gi. Sebenarnya sih saya tuh sengaja sih salah-salahin gitu pengen Belum lihat selesai, Miss. Hah? Bukannya udah? sekalian Belum. gitu loh. Oh, bukan Gia, Gening. Ikna. Oke, Gia dikit lagi ya Gi. Ya Gi, mangga Gi. Dah balik lagi kita membahas pertanyaan. Oke. Terus tadi nomor 7 ya, sekarang nomor 8. 8. Gampang kan ini mah yang soalnya. Udah pasti. Iya. Emang sini juga ada yang salah nih. Ada yang salah nomor 3. Tapi dia salahnya di tanda kutip, bukan di titik 2. Ini yang dimintanya titik 2 aja. Jadi fokusnya ke titik 2. Walaupun ada kesalahan yang lain. Itu karena biasanya ngecohnya dengan cara kayak gitu. Ayo Rian. Ya. Jawabannya 1. Karena yang salah titik 2-nya itu yang Jack, ayo Jack, you can do it. 2 banding 1. Teguh, ayo Guh. Yang ini Dita, nanti sore aku akan ke rumahmu Nina. Nah ini kesalahannya ada di tanda kutip. Terus karangan ini juga pendidikan sebuah karakter itu Pak. Ini judul buku sama anak judulnya. Yang sebuah studi sudah terbit. Sudah terbitnya mah bukan judul buku, sebuah studinya. Nomor 5, saat ini ayah memelihara 2 jenis ternak. Jenis ternak nasi itik dan ayam Bangkok itu menjelaskan jenis ternaknya. Jangan salah. Daripada memelihara titik 2 itik dan itu baru salah. Nomor 9. Betul yang 5. Karena yang ini kesuksesan itu saya yakin bisa. Nah si kalimatnya mah cuma kesuksesan itu bisa dicapai. Nah saya yakin itu tambahan. Nah, tambahan kan bisa pakai koma, bisa pakai tanda kurung, koma diapit koma, bisa pakai tanda kurung, terus bisa pakai tanda tanda pisah. Nah ini juga bisa berarti tanda pisah. Pameran buku sekolah dan umum akan dilaksanakan 1 sampai 7. Ini bisa tanda pisah. Pancasila yang diyakini sebagai dasar negara ini bisa juga. Berarti ini keterangan tambahan dari Pancasila. Terus kereta api menuju Jakarta Surabaya itu juga pakai tanda pisah. Nah, Ayo, come on. Menteri Koordinator bidang kemaritiman ini nggak bisa. Yes. You love me say. Hayu, come on. Wis, Tessa meranjak naik. Rian, Jack. Oke, waktunya semenit lagi ya.
Kapunten. Kang. Halo. Siapa? Oke, teman-teman kembali ke Zoom ya. Tadi ngejelasin kedengeran nggak? Kasihkan baca soal. Rian kenapa sih, Yan? Tumben deh. Rian sama Jack nih. Kenapa sih? Yuk, nomor 9 Eh, tadi. Rian. Kenapa, Rian? I don't know, Miss. What happened? It's still morning. Oke, Miss, ini loh, nggak nyangka nih sama Tessa. Tes? Ya wis, Bener semua loh kamu. nggak tahu aneh. Mantep loh, kok aneh sih? Mantep kali. Nggak, tapi takut nanti postesnya salah nih. Ya udah, nanti prosesnya mudah-mudahan lebih oke lagi ya hasilnya ya. Oke, Miss bacakan skor dulu ya. Teman-teman udah tahu belum nilainya berapa? Tessa bener semua, Tes, mantep. Dia salah satu. Lutfia salah satu. Igna salah 2. Kafi salah 2. Teguh, wah Teguh salah 2. Guh, mantep Guh. Barik, Alhamdulillah. Barik juga nih. Barik, what happened? Barik, mana Barik nih? Anissa, Barik, Rian, Jack teh kunaon sih Jack? Jack teh kenapa? Pusing wes, ngantuk. Abis tryout ya, kemarin ya Jack. Jadi masih belum ini, masih belum mudeng gitu Jack ya. Nggak tahu nih kenapa. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti postesnya lebih oke lagi ya Jack ya. Amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman, ini akan menjadi bahasan kita yang terakhir ya. Sok, kira-kira kita akan ngebahas apa hari ini? Hah? Apa? Apa ya? Topik apa? Bukan nih. Topik, are you sure? Bukan gagasan utama ya? No. Main idea. Pemain idea apa gagasan utama, Miss? Kan udah pernah kita bahas main idea mah. Gagasan Oh. utama ya, Miss? Sama ya. Gagasan utama. Ah, benar. Siapa tuh yang bilang tuh? Kesimpulan. Kesimpulan. It can be inferred. Ya, ya, ya. Inference. Oke. Kita akan ngebahas tentang kesimpulan. Ya. Ini dulu sama Miss. Oke. Nah, Miss bakalan share screen dulu sebentar ya. Tapi masalahnya gini teman-teman, kayaknya masih banyak yang terkecoh ya, betul nggak? Betul, Miss. Betul nggak sih? Kayaknya pas Betul. teman-teman tuh gimana apa ya, kalau menurut Miss ya, Miss sudah mulai tahu nih teman-teman di sini tergantung yang ditanyakan apa kayaknya. Kalau yang ditanyakan si Noni masih bisa di-guessing gitu, betul nggak sih? Tapi kalau udah inference question atau yang ditanya, kayaknya topik main idea lebih gampang dibanding inference question sama following sama preceding, betul nggak? Teman-teman ngerasa kayak gitu nggak? Iya, betul. Nggak juga? Hah? Iya. Paling positif following. Kenapa? Paling positif following. Oke. Itu ada siapa ya? Oh, oke. Ya, oke. Oke, fokus lagi ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang inference questions gitu. Ini kayak asa terang banget nggak ya? Aduh, asa gimana gitu ya? Bener nggak sih? Ini laptopnya soalnya baru nih. Beneran loh, laptopnya baru. Oke. Tapi masalahnya bukan punya Miss, nah ini punya orang lain. Yang punya Miss Zoom-nya juga nggak tahu nih, nggak ngerti nih laptop Miss ini nih yang menemani Miss dari dulu sampai sekarang, nggak tahu ada apa. Awet ya. Laptopnya Miss. Hah? Lagi ngehang kayaknya laptopnya tuh. Mungkin Gantung ya, Miss. Gantung. lagi suspend. Lagi suspend. Nah, oke. Tuh, jadi diingetin deh, Miss.
Miss tanya dulu ya, masih ingat atau enggak nih? Ya. The synonym of, ya. What is that? The synonym of designated. Chosen. Okay, awesome. The synonym of regards. Apa ya kemarin? Ayo, Rian. The synonym of regards. Consider. Consider. Oke. Consider. Consider, ya. betul. Consider. Apa tuh consider? Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Oke. Consider atau consider, Miss? No, consider. Bacanya consider, nak. Oh, Consider, ya. Consider, it come from, kalau consider, classify-nya verb. Tapi kalau consideration, word classify-nya apa? Noun. Noun, oke. Pertimbangan, nah itu consideration. Gitu ya. Siapa? Kok Khalid sih? Kok mesti jadi ingat Khalid? Teguh, ya. Oke, sok lanjut. Terus, light-headed. Busy. Oke. Pusing, dizzy. good. Dizzy. Suspend. Suspend itu Hang, oke. Venture, banyak venture. sih suspend. Iya, banyak. Experience. Experience. Venture to experience. Oke. Terus lagi. What is that ya? Miss lupa. Oke, itu dulu deh. Tadi yang bilang venture, yang bilang siapa tadi? What is that? Yang bilang venture, venture apa yang bilang banyak? Banyak sih itu Miss, maknanya apa itu ya? Itu yang suspend. Suspend, oke. Maknanya apaan aja? Suspend tuh bisa kayak apa ya? Bisa ngehang gitu ya? Ngehang terus gantung gitu ya? Atau satu lagi apa? Menahan atau gimana sih? Menunda. Is it almost the same? Oke, delay itu. atau delay, betul ya? Iya. Oke. Dan ya, yang kayak gitu mudah-mudahan jangan dilupakan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi kata-kata seperti itu teman-teman ingat gitu. Walaupun sekali lagi ya kita harus lihat ke konteksnya apa. Kenapa? Oke. Hah? Kenapa? Kenapa Rian? Enggak. Berapa hari lagi sih? Berapa hari lagi sih kalian Itu UTBK? minggu. Rian 10. Rian bukannya tanggal 5 ya? Ada 2 ya Tanggal sekarang? 6. Oh, tanggal 6. Iya, tanggal 6. Saya tanggal 25. Tanggal 6. Kafe tanggal berapa? Kafe tanggal 25. Iya. Seriusan tanggal 25? Serius, masih lama. Tanggal 25. Kok bisa 25 Juli. gitu ya, Kafe? Kafe ini pusat UTBK-nya di mana? Di ITB. Jadi nih yang genap, sesi genap itu diundur ke tanggal. Diundur 15 hari diundurnya. Oh, oke. Ya udah Nggak tahu ya. tuh harus ngapain aja Kavi. Menghabiskan waktunya. Oke. Ini ya yang ahwatnya gimana nih? Tessa, Lutfia, Tanggal 6 juga. siapa yang Iya tanggal sama 6? Tessa bareng. Aku, Tessa. Lutfia. Oh, Tessa. Kalau Lutfia aku diundur, Miss. tanggal 25 juga. Kayaknya mah tanggal berapa ya? 21 gitu. Oke. Ini Berarti tanggal dia bareng 20. sama Tessa nih. Oh, Gia bareng sama Tessa. 21 Oke. Juli. Satu tempat. Oh, satu tempat. Iya. Berarti ntar ketemuan dong ya? Iya. Iya dong. Sama Tessa. Berempat nih. Berempat nih. Iya, oke. Kali aja. Aneh-aneh aja. Roman-romannya mah ini nih. Roman-romannya apa? Ada Apa? Pengunduran. Ada ular. Ada ular di balik batu. Oke. Ikna tanggal berapa, Nak? Ya Allah. Ya, Rian. Mundur juga Ikna. Ikna tanggal berapa, Ikna? Iya. Tanggal berapa? Lupa lagi. Lupa lagi. Alah, Ikna lupa lagi. Jangan lupa. Intinya mah diundur sih. Oh, oke. Tapi jangan lupa tuh Ikna ya. Mudah-mudahan Iya. dia Miki mau lebih ikut mempersiapkan Zoom. lagi. Barik tanggal berapa, Barik? Hmm. Tanggal berapa? Siapa tuh yang? Barik? Barik kemana, Barik? Mau ikut Zoom juga tak? Rian. Rian, fokus. Jack tanggal berapa, Jack? Wah, tuh ada Sama kayak mikir Rian, gak? Oh, oke. Oke deh, sok lanjut sini ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke sini, ke slide. Nah, Rian bawa kucing, Rian. tuh. Rian tuh seneng banget mainin kucing ya, Rian ya? Oke, lihat. Inference questions katanya ya. Jadi kita ngobrolin tentang inference. What is inference? Inference di sini kalau teman-teman cek di Google artinya dugaan. Gitu ya. Inference questions adalah kenapa Gi?
Enggak, Miss. Pertanyaan. Oke, pertanyaan untuk menentukan kesimpulan katanya. Jadi inference sendiri itu artinya dugaan. Dugaan apa? Katanya dugaan kesimpulan. Di sini dibilangnya selalu menggunakan kata kunci gitu. Infer, imply, conclude, sama summarize. Ya, jadi conclude kesimpulan. Summarize, what is summarize? Summarize. What is summarize? Is it Ringkasan. ringkasan, betul Yes. ya. Nah, makanya tadi dibilang sama Miss, inference itu artinya kesimpulan atau dugaan gitu. Nah, biasanya pertanyaan seperti ini tuh menanyakan kesimpulan ataupun informasi tersirat dari bacaan. Gitu ya. Nah, informasi tersirat itu ada stated nggak di teks? Tidak. Hah? Tersirat stated nggak di teks? Tersirat. Tersirat nggak? Sebentar, untuk mengecek. Ya, oke. Atau dibilangnya, Miss ngehnya bahasa Inggrisnya implicit meaning. What is that? Implicit meaning. Jadi nggak ada di dalam teks. Gitu ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu ada siapa ya? Maaf, Miss, maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi makanya kalau ada pertanyaan kayak gini, mungkin bisa dibilang itu teh bagian dari soal high order thinking gitu. Kayak gitu ya. Kenapa? Jadi teman-teman tuh harus kira-kira menduga-duga ini apa ya, kesimpulannya apa ya gitu. Kayak gitu ya. Oke, kenapa teman-teman bilang tersirat? Karena dia nggak ada di teks, tapi pastinya berhubungan dengan teks gitu. Nah, ini teman-teman, inference questions tuh kayak gini pada umumnya. Gitu. Mangga teman-teman bisa baca sendiri ya. Which of the following? Which berarti kan which memilih. Gitu ya. Mana yang di... Oke. Terus lihat yang kedua. Kemudian mangga teman-teman bisa lihat sendiri. Miss, yang nomor 6 gimana? Nah, yang nomor 6 ini, what can you learn from the text? Ini bisa dibilang, ini tuh kayak masuknya ke inferencing question juga. Kita bisa mendapatkan apa sih dari teks itu? Kayak gitu. Kita bisa mempelajari apa dari teks itu? Tandanya kan itu belum tentu ada. Betul ya? Jadi kita kan harus berpikir ya, caranya gimana? Ya tetap gimana pun juga harus. Ya teteh saha sih. Boleh nggak di-unmute dulu sebentar aja? Oke ya. Lanjutkan ya. Di mute, Miss, bukan unmute. Oh iya, salah. Oke. Di mute ya? Di mute, di unmute. Gimana sih? Di mute. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, katanya gini, kalau kita menjawab pertanyaan ini, yang pertama itu tetap teman-teman pahami bacaan dengan mencari topik di dalam teks. Ya, nah kita berkaitan lagi nih sama topik. Makanya tadi kata Teguh, kayaknya ini tentang topik deh, Miss, gitu. Gitu ya. Kenapa? Ini bukan tentang topik, Teguh, tapi kita harus tahu topiknya dulu apa. Kenapa kita harus tahu topiknya? Teman-teman bisa menarik kesimpulan nggak kalau teman-teman nggak tahu topiknya apa dalam sebuah teks gitu. Kayak gitu ya. Nah, apa katanya? Jangan lupa mencari topik di paragraf pertama, paragraf pertama, kalimat terakhir. Terus mencari kata yang sering diulang. Dah, kita udah pernah bahas tentang topik. Gitu ya. Terus yang kedua, nah kalau yang ditanya kesimpulan, ya biasanya terdapat di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Gitu. Terus ditandai dengan kalimat apa? So that, in conclusion, hence, accordingly. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kata-kata ini tuh tandanya itu sudah menunjukkan kesimpulan dari teks tersebut. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, lanjut ya. Slide pertama dulu, Miss, sebentar. Slide pertama yang mana? Ini. Oke. Yang pertama lagi. Oh, yang pertama mana? Ini kan? Nah, ini udah. Oke. Teman-teman dapat PPT nggak sih? Suka download PPT nggak? Suka, Miss. Udah ya? Kalau LS. Hah? Kalau LS? Bukan. Kalau Linters. Iya, ada di link. Iya, ya, yang ada di link. Betul, Gia. Yang ada di link. Link yang mana, Miss? Nah, ada. Jadi makanya teman-teman, jadi sekarang Miss nggak ngasih ke teman-teman ya. Kenapa? Karena ada di link, betul Gia. Jadi mangga nanti kalau teman-teman mau silakan download PPT.
Gitu ya. Link yang mana, Miss? Bentar, Magia dikasih bentar. Gia dapat dari mana Gia linknya? Dapat dari grup waktu itu. Oke. Miss juga pernah share ke IPS 1. Walau mungkin ada beberapa aja yang ngeh kalau itu tuh link buat PPT. Gitu. Oke. Bisa kita lanjutkan, Teguh? Teguh, bisa kita lanjut Bisa, nggak? Miss, bisa, Oke, bisa. ya. Oke. So, kita mulai ke pembahasan soal ya. Nah, seperti biasa kita lewat dulu ya ini ya. Oke, Miss, mungkin sedikit. Miss, kenapa tentang Ebola? Kenapa Miss tentang Ebola lagi? Karena sekarang kan lagi heboh COVID-19 ya. Dan kalau menurut Miss, Ebola ini hampir sama, betul nggak sih teman-teman? Hampir sama, betul ya? Jadi yang terjadi di wabah Ebola ini hampir sama dengan apa yang terjadi ketika di COVID-19 ini gitu. Walaupun ya Ebola ini lebih banyaknya di African gitu. Kayak gitu ya, karena dia kan nggak sampai ke Asian ya. Beda sama COVID-19. COVID-19 tuh hampir di all around the world gitu. It happened. Oke. Sudah seluruh dunia, Miss. Iya, betul banget. Betul. Oke. So, katanya the passage above implies that, katanya. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, apa yang kira-kira teman-teman harus jawab nih? Passage di atas gitu ya, teks di atas, implies. Implies itu apa sih? Ada yang tahu nggak artinya implies? Anyone know what is implies? Yo, Kafit, do you know what is imply? Kesimpulan. Merujuk. Hah? Kesimpulan. Tersirat. Oke. Tersirat. Implies tuh bisa dibilang kayak what is imply? What is the meaning of this text? Bisa. Maksudnya apa sih paragraf tersebut gitu? Maksudnya apa teks tersebut gitu? Ya, sekali lagi ya, kan kita ini yang pertama menduga, yang kedua menyimpulkan gitu. Kalau imply, bisa nggak kalau dibilang kesimpulan? Sok mah nggak teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini sebuah kesimpulan, tandanya ini semua tersirat atau tersurat ada di dalam teks. Tersirat. Nah, kita cari yang tersirat ya. Tersirat. Kita cari yang tersirat ya. Oke. Is it the close contact with patient is the most frequent way of being infected by the virus? Iya, betul. Ya, paham ya? Paham ini maksudnya? Close contact tuh maksudnya paham ya? Jadi kayak yang sekarang kejadian gitu di COVID-19. Kalau kita kontaknya terlalu dekat gitu ya, itu tuh adalah apa ya? Most frequent way, jalan yang paling cepat untuk terinfeksi sama si virus gitu. Itu yang pertama. Is it B, health workers wear inappropriate protective clothing in African health facilities? Apakah ini ngobrolin tentang apa ya, petugas kesehatan yang memakai protective clothing gitu ya, kayak yang sekarang sedang terjadi di Afrika? Atau yang ketiga, klinik kesehatan nggak punya standar klinik dalam menghadapi virus Ebola yang menginfeksi si pasien? Atau yang keempat, oke, what is D? Anyone can translate for me? Ada yang bisa translate? Bisa translate nggak buat Miss? Permulaan dari wabah. Oke, good. Terus apa? Hewan. Hewan itu jadi apa sih, perantara? Good. Oke, perantara apa? Dari Ebola virus. Oke. Sok, yang E terakhir. Ayo, any object by patients can be sources of exposure to the Ebola virus. What is that? Ayo. Benda-benda yang dimiliki sama si pasien ini, dia bisa menjadi sumber apa? Penularan dari virus Ebola. Gitu. Ya. Jadi you don't have to translate one by one. Ketika teman-teman tahu, ya udah, oke, ini loh artinya gitu. Gitu ya. Udah tadi ya, paham ya? Kita udah translate satu-satu ya. Sok, sekarang silakan kita lihat ke teks. Cara ngelihatnya kayak gimana, Miss? Kalau Miss mah ya, kita lihat kalau mau ngelihat, karena gini, kalau ini kan kita harus tahu topiknya. Abis tahu topik ya mau nggak mau kita harus cari juga di paragraf kedua, cari ke paragraf ketiga. Kira-kira ini tuh ngobrolin tentang apa sih ini? Pastinya dia ngobrolin tentang Ebola ya, betul nggak? Iya. Iya, betul. Ebola, tentang Ebola outbreak, the topic ya. Oke. Nah sekarang teman-teman cek tuh, kira-kira kalau dari sini ya, yang mana yang tadi matching sama option?
Yang A, Miss. Yang mana? Yang A. Yang close contact with patient. Bener banget. Ya, yang A. Tapi tahu dari mana? Katanya gini. Lihat ya. Nih, di paragraf 1, dia hanya paragraf pembuka ya, paragraf 1 ya. Sekali lagi kita bukan di sini kita mencari imply. Ya, tapi kita harus tahu topiknya. Topiknya tentang Ebola outbreak. Ya, ini agak sedikit panjang di sini penjelasannya. Oke, number 1, it talks about Ebola infections, Ebola virus are acute katanya. Nah, terus sudah di situ. Terus yang kedua katanya gini, kita lihat dulu paragraf pertama di kalimat terakhir. Researchers have hypothesis that the first patients becomes infected through contact with an infected animal katanya. Terus yang kedua, after the first case patient is an outbreak setting is infected, the virus can be transmitted in several ways katanya. People can be exposed to Ebola virus from direct contact with the blood or secretion of an infected person. Nah, kalimat ini, betul nggak? Kalimat ini menjadi kalimat yang mana? Yang A gitu. Setuju nggak teman-teman? Nah, terus untuk lebih apanya ya, lebih meyakinkan lagi caranya kayak gimana? Teman-teman lihat di paragraf ketiga. Ternyata di paragraf ketiga itu apa sih? Dijelaskan tentang apa tuh? The spread of the disease. Oke. Di mana misalnya? Ayo coba kita kasih skimming. Coba di mana? Penyebaran penyakitnya di mana? Di mana? Sok, ayo. Di mana Rian? Ayo Rian. Di mana penyebaran penyakitnya? Ayo, di mana? Di mana? Kafe. Di mana? Sok. Di mana penyebaran penyakit? Di ini loh, Nak. Di Afrika, Miss. Bukan di Afrika. Di klinik. Di klinik, benar. Di klinik sama di rumah sakit. It occurs frequently during Ebola HIV outbreaks gitu. It includes both types of transmission described above. In African, betul yang tadi Barik bilang ya, ini di Afrika betul. Tapi maksud Miss tempatnya tuh apa ya? Bisa dibilang tempat penularannya tuh di mana gitu. Karena kan kita tahu ya, Ebola tuh terjadinya di Afrika kan gitu ya. Iya. Gitu. Tempat penularannya tuh di mana? Oh, ternyata dia tempat penularannya tuh di klinik sama di rumah sakit gitu. Gitu. Kenapa? Taunya dari mana? It occurs. Occurs tuh apa sih? Terjadi. Occurs sama dengan happen ya. Terjadinya tuh sering selama wabah Ebola gitu. Kayak gitu ya. Dan ya. Oke, clear sampai sini? Paham? Paham. Oke. Ya, lanjut ya. Lanjut ke nomor 2 ya. Oke, Miss lanjut ke nomor 2. Nah, nih, teman-teman udah pernah dapat teks ini belum sebelumnya? Belum. Udah pernah baca belum? Atau udah pernah baca belum teks ini? Belum, Miss. Belum. Baru tadi. Baru tadi? Oke, nggak apa-apa. Kirain Miss udah pernah. Oke. Tapi kayak cerita-cerita gitu pernah. Tentang kimia-kimia gitu. Maksudnya Miss, kita harus tahu prior knowledge ya. Jadi, ibaratnya pengetahuan teman-teman juga diuji gitu di sini. Kayak gitu ya. Sok, menurut teman-teman, ya, paragraph 2 exemplifies katanya, memberikan contoh katanya tentang klasifikasi katanya. Kalau jadi paragraf kedua memberikan contoh klasifikasi. Sok kita lihat paragraf kedua. Sok teman-teman. Ya. Oke. Miss kembali lagi ke ke question ya. Sok kita lihat. Katanya, chemicals may be solid, liquid. Solid, what is solid? Padat. Liquid, what is liquid? Cairan. Gases, gas ya. Gas. Oke. Jadi, apakah dia mengklasifikasi kimia menjadi padat, cair, dan gas? Atau dia mengklasifikasi appearance is not a useful basis in chemistry? What is appearance? Tampilan. Bukan menjadi dasar dalam kimia. Atau dia mengklasifikasi penggunaan warna lebih baik dari penampilan katanya. Atau dia mengklasifikasi both colors and appearance should be considered.
kedua-duanya harus dipertimbangkan katanya. Atau dia mengklasifikasi yang terakhir, warna harus di-include di dalam identifikasi. Sebenarnya bukan penampilan ya, what is appearance di sini ya. Jadi kayak look gitu. Look-nya tuh apa gitu. Nah, sok teman-teman udah paham di situ ya ABCDE-nya ya. Sok, menurut teman-teman apa di sini? Kalau kata Gia yang A. Mitchell sih. Sok apa? A, Miss. Gampang banget. Apa Gia? A. Oke, Gia. Boleh nggak Gia bacain di sini mana yang Gia tadi maksud itu? Kenapa jawabannya A, Gia? Materials could be classified as solid, liquid, or gas. Oke. With mixed. Oke. Teguh setuju nggak sama Gia? Teguh jawabannya apa, Gu? Ini ya A juga sih. Oh, A juga. Oke. Rian jawabannya apa, Yan? Tadi mau mencet udah selesai duluan, Miss, tapi jawaban A. Belum selesai. Mau jawab A tadi. Oke. Tadi Rian lama banget tadi. Oke. Terus Jack jawabannya apa, Jack? Jack? Jack-nya tadi katanya Jack hilang ada nggak dulu. Oh. Ada sesuatu katanya. Oke, betul jawabannya A. Paragraf kedua, kalimat keempat, materials could be classified as. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini. Kayaknya ini agak sedikit challenging ya, betul nggak? Bingung nggak teman-teman pas di sini? Kenapa? Iya. Karena yang ditanyakan, it can be concluded from the text that, katanya. Itu dapat disimpulkan dari teks kalau, katanya ya. Kalau apa? Nah, sekarang kita lihat ya. Miss selalu ya pengen nerangin ABCDE-nya supaya teman-teman tahu gitu ya. Oke, is it a big difference of parents of 40 years or beyond may result in autism? Katanya ya. A big difference tuh maksudnya perbedaan besar di antara orang tua yang 40 tahun atau lebih. Beyond tuh bisa lebih kan ya? Itu bisa menghasilkan autisme katanya. Atau yang B, beberapa penyakit mental bisa dicegah dengan memiliki anak lebih early gitu, lebih awal. Lebih awal apa? Pertanyaan nih. Maksudnya lebih awal apa nih? Ayo, lebih awal gimana? Jadi kurang dari lebih awal. Ya, betul. Apa Rian? Enggak. Tadi siapa yang bilang? Kavi ya? Oh, Kavi bilang apa? Kali. Di usia kurang 40. Nah, oke. Jadi lebih awalnya maksudnya usianya ya, kalau bisa kurang dari 40. Atau yang C, women today show general trend in delaying pregnancy. Perempuan tuh saat ini, dia tuh kelihatan tuh trennya tuh, menunda kehamilan. Iya. Gitu. Atau yang D, paternal age only partly explain the case of mental disorder among children. What is paternal age? Paternal. Maternal kan ibu ya. Paternal itu apa? Ayah. Hanya menjelaskan sebagian dari kasus mental disorder ini di antara anak-anak. Kemudian atau yang E, the case of autism among children remains a mystery among scientists. I think you know what is that ya. Paham ya maksudnya ya? I don't have to translate. Oke, nggak harus translate sama Miss ya. Oke. Katanya kasus autisme di antara anak-anak ini tuh mengingatkan ada misteri katanya. Di mana di antara para scientist gitu. Para ilmuwan. Nah, teman-teman kalau ngelihat ke sini, Miss tanya dulu, tadi jawabannya apa coba? Tessa jawabannya apa, Tes? Tessa benar semua tadi, Tes. Tes? Itu mah ngasal, Miss. Ya udah nggak apa-apa, ngasal sok apa, Tes? Awalnya ngiranya tuh yang A. Terus? Aku mikir-mikir lagi deh. Terus apa jawabannya? Mikir-mikir lagi. Apa ya? Kalau nggak salah mah B. Oke, Rian setuju nggak Yan? Jawabannya B kata Tessa. Kamu udah selesai belum? Setuju. Oke, kamu udah selesai yang ini? Udah yang selesai? ini udah. Oke. Ikna apa jawabannya, Nak? Jawabannya yang D. Kirain paternal itu orang tua.
Oh, oke. Maternal lawannya paternal. Paternal tuh ayah, maternal tuh lebih ke ibu, gitu ya. Ya Ikna ya. Heeh. Ya, sok dari sini kita lihat dulu nih, ini topiknya tentang apa sih? Autism. Autism. Oke, good. Tapi Autism. kenapa sih? Kenapa sampai ada autism tuh? Karena Karena apa? banyak faktor sih. Oke. Karena ibu-ibunya Ibu-ibunya kenapa? melahirkannya Melahirkannya? over Usia yang tua. tidak muda lagi. Oke, tidak mudah lagi. Tidak mudah. Benar banget. Oke. Nah, sekarang teman-teman diminta buat kesimpulan. Katanya gitu ya, buat kesimpulan. Kesimpulan yang ada di teks atau yang teman-teman buat sendiri dengan kalimat teman-teman? Kita buat Dengan kita yang buat ya. sendiri. Oke, kita yang buat. Oke. Sekarang kalau ngelihat ke sini, kira-kira yang paling menurut teman-teman mewakili itu yang mana? yang B. Yang B. Gitu. Ini taunya dari mana, Miss? Lihat. Ini. Dari Paragraf pertama. Itu ya. Advanced maternal age is linked to a number of developmental disorders in children such as Down's syndrome. Jadi, banyak faktor yang, bukan banyak faktor, ketika ibu hamil lebih dari 40 tahun, anaknya tuh kemungkinan besar akan kena developmental disorder such as Down syndrome atau autism gitu, teman-teman. Paham di situ ya? Apa sih maksudnya advanced maternal age is linked? Maksudnya apa tuh? Tentu Kemajuan. Is it kemajuan? Oke. Maksudnya itu peningkatan. Advance ya. Advanced maternal age, umur ibu hamil katanya. Maternal tuh sama dengan tadi ya, paternal, maternal gitu. Umur ibu hamil berhubungan dengan adanya, jadi developmental disorder tuh penyakit perkembangan pada anak-anak. Gitu. Oke. Dan ya, paham ya? Jadi teman-teman kalau membuat kesimpulan, tandanya kira-kira harus ada di teks atau teman-teman tuh apa ya, punya kata sendiri misalnya. Punya kata sendiri. Iya, betul. Kata sendiri harusnya. Di situ ada tentang prevented nggak? Prevented by having kids earlier. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya? Kayak gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Bisa dilanjut sama Miss? Miss, Ya, oke Teguh. nanya. Ya, silakan. Kan dari teks itu dapat disimpulin bahwa perempuan itu usia nikahnya maksimal berapa sih? Gitu. Melahirkan. Teguh. Nggak ada maksimalnya. Bukan itu tapi maksudnya nggak itu loh. Oke, nggak apa-apa. Melahirkannya maksudnya bukan. Iya. Usia nikah, usia melahirkan. Ayo. Oke, nggak apa-apa. I'm going to Melahirkan, answer. Miss. Oke, teman-teman tahu nggak kalau di sini apa ya? Bukan sunnah ya. Di dalam Islam tuh biasanya usia menikah umur berapa? Tahu nggak? Balik. Sudah balik. Sudah balik. Oke, sudah balik tuh umur berapa? Ayo. Sudah balik. Sudah balik. Kalau sudah balik, kalau perempuan tuh mulai ini. Kalau sudah balik berarti umur 15 juga boleh dong, betul nggak? Iya. Karena 15 sudah balik kan? Nah, oke. Sok, Miss tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman umur berapa? Kalau usia produktif umur 19-20. Oke. Ini Miss sempat baca di sebuah artikel ya. Gitu ya. Katanya kalau ini kita ngebahas tentang, karena kan kita lagi ngebahas tentang maternal, maksudnya tentang mother ya. Specifically to a woman gitu ya. Woman itu yang paling aman katanya di artikel tersebut bilangnya di usia 24 tahun. Gitu. Ya. Lulus S1. Lulus S1. 24 tahun dan kemudian kalau bisa, itu masih di artikel yang sama ya. Dia bilang sampai dengan 30 tahun itu adalah usia yang sangat produktif dan sangat oke untuk melahirkan. Gitu. Jadi kalau udah di atas usia 30,
itu udah mulai sedikit banyak lebih beresiko. Ketika 35 tahun itu lebih beresiko lagi gitu. Miss, tapi ada loh Miss yang umur 42 tahun masih melahirkan. Ibu Miss kayak gitu. 42 tahun melahirkan. Tapi betul teman-teman, kenapa lebih beresiko? Karena ketika di kelahirannya tuh susah sekali. Gitu. Kayak gitu ya kalau untuk menjawab pertanyaan Teguh. Melahirkan muda juga. Betul. Beresiko juga. Makanya tadi Miss bilang, melahirkan di bawah 20 tahun gitu ya, atau sebenarnya gini loh, ada jeda-jedanya di bawah 24. Jadi kalau di sini sih bilangnya melahirkan udah di bawah 20 tahun itu sungguh sangat beresiko. Gitu. Di bawah 20 tahun ya. Kayak gitu teman-teman. Oh iya, Miss. Ini kayaknya udah ngerencanain nikah nih. Yang nanya tadi. Teguh, kalau nggak lulus PTN kayaknya langsung ke KUA deh. KUA kuantitatif, ya makanya kuantitatif. Langsung KUA. Oke, thank you Teguh ya. I think that's only for your information. Nah, Miss seneng tuh kalau kayak gitu. Jadi gini teman-teman, ketika kita ngebaca teks ya, gitu ya. Oh ini kejadiannya di mana Miss tanya? Tanya, ini kejadiannya California. Yes. Bandingkan, oke benar, di American. Bandingkan sama kita di Indonesia. Beda banget kan, betul nggak? Bahkan kalau teman-teman ke ibaratnya gitu ya, jadi yang ngebantu-bantuin Miss, umur 17 tahun tuh udah nikah, nak. Di kampung Gia 14 tahun, Miss. Tuh kan. Seriusan Gia. Beneran. Beneran, Miss. Luar biasa. Semua udah dicup sih. Iya. Dicup nih, nggak boleh nih. Kayak gitu. Banyak banget Miss di sini. Nah, oke. Tapi Gia jangan ya, Gia. Gia jangan. Gia nyusul Gia. Gia. Iyalah. Gia nyusul. Jangan Gia, itu. Oke. Ya, pokoknya teman-teman mah kuliah dulu aja. Malah kalau bisa lanjutin sampai S2 ke luar negeri. Itu Miss dukung banget gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita membaca sebuah teks, kita tahu oh ya kita punya ini loh, kita punya ilmu baru nih di sini. Gitu. Apalagi kalau teman-teman S2 dulu apa nikah dulu. Teguh. Iya beneran Teguh nih kayaknya udah ngebet dah. Teguh. Parah Teguh. Udah punya calon. Diem-diem udah punya. Iya, kayaknya Teguh diem-diem udah punya calon ya Teguh. Udah punya temen wisuda nih kayaknya. Ayo Teguh ngaku Teguh. Ayo Teguh. Oke, Teguh nih. Kamu, hey. Jack, gimana Jack tuh? Jack, ditanya sama Teguh, Jack. Jacknya nggak ada kayaknya ya. Oke, kalau menurut Enggak, ini buat wawasan teman-teman yang lain ini loh. Oke. Oh, siap. Alibi. Ya Allah, ini. Oke, Teguh nih Miss bakal jawab ya. Kalau you are a man, right? You are a man, right? Okay, I think. Yes. Okay, I think you better take your education. Gitu. Ya. It's me ya. I don't know others ya. But if you are, nah buat para woman nih, Tessa, Igna, Anissa. Jangan lupa belajar Mas. Nah, you have to make it balance. Maksudnya balance tuh gimana? Graduated from what is that? Degree? Graduated from bachelor degree? Yeah. I think you better also learn how to be a mother gitu. Kayak gitu. Betul. Ya. Mother now. Aduh, IPA 1 nih pagi-pagi. Oke, dan udah. Thank you Teguh. Lagi Miss bahas soal. Beneran nih kayak udah minta nasihat pernikahan loh Teguh nih. Nanti aja di KUA tuh. Oke, next. Nah, ini. Kok Upi siap? Upi udah siap. Kamu udah siapin. Aku datang nih. Oke, udah. Ayo. Continue. Oke, next number 4. Oke, which of the following? Rusak lagi. Makanya, according to the text is implied. Nah, yang ditanya katanya imply about autism. Nah, pertanyaannya dari teks tersebut apa sih yang dimaksud dengan autisme pada anak-anak? Sok. Tanpa melihat ke teks, teman-teman bisa nggak nebak ini apa? D.
B, It are you makes sure? children B, it was not. Antisocial. Hah? It makes children antisocial. Yes, of Antisosial. course, betul. Antisosial. Ya, Antisosial. antisosial tahu kan antisosial? Bukan Iya. Tahu. bukan panjat Nolep, sosial nolep. ya. Bukan panjat ya, bukan. Bukan nolak dulu. Ya. Oke. Nah, ini juga nih kalau kita mau ngobrolin ini ya, Apa ya? kalau kita mau ngobrolin tentang autism ya. If you have apa? Antisosial. Antisosial tuh mundur dari kehidupan sosialnya. Malu. Dia tuh kayak malu gitu loh, kayak Malu, Oke. Bukan insecure ya. Jadi gini, kalau antisosial tuh sebenarnya mereka nyaman dengan itu gitu loh. Mana? Betul Ada. nggak sih? Mereka nyaman dengan itu. Mereka they don't care. Iya. Mereka lebih nggak peduli dengan apa yang terjadi. Kalau malu kan, oh iya, oke, maaf ya, Miss keluar dulu. Nggak tahu kenapa nih. Apa itu? Oke. Ya, oke. Iya, Kavi. Tuh kan, Miss tadi keluar deh. Jadi ini Dena, jadi dari ulang lagi. Nggak tahu. Keluar ini Miss. Siapa itu? Teh Debbie. Teh Debbie. Oke. Aduh. Suaranya paling keras itu. Teh Debbie, salam buat Teh Debbie. Ini IPA 1 kedengeran suaranya. Oke. Salam balik katanya. Oke. Ya, oh sorry ini. Nah, gini. Jadi tahu teman-teman antisosial apa ya? Jadi dia bukan malu tapi dia merasa dia nyaman dengan dunianya gitu. Kayak gitu ya antisosial ya. Antisosial tuh kalau menurut Misma seperti itu. Nah, yang kayak gini nih, yang autism ini harus diterapi gitu. Ya, harus diterapi. Oke, what is genetically transmitted? Genetically Dari genetik. kelainan genetik. Oke. Kelainan di genetik. What is bukan kelainan genetik dong. Bukan. What is transmit? Jadi kayak penyakit genetik gitu ya. Ya, bawaan. Oke, bawaan. Bawaan, gitu. turunan. Tadi nggak jawab ini. Apa? Jawabnya ini tadi. Tadi aku jawab ini. Iya. Nah, yang kayak gini nih teman-teman, yang nomor 4 ini, if you can answer without seeing the text, I think mendingan gak usah lihat ke teks, langsung teman-teman tembak. Yang kayak gini mah enggak, silakan. Kenapa? Karena yang ditanyakan tentang autisme gitu. Kalau autisme kita udah tahu gitu ya. Getting more infectious, enggak. Infectious kan buat kayak Ebola, kayak COVID-19 ya. Kalau virus or bacterial. Ya, it was among California children ya, itu mah enggak beda lagi. Oke, next. Nah, ini. This is going to be the last. Nah, ini. It can be infer from the text that, katanya, itu dapat disimpulkan dari teks kalau, nah, ini tuh jawabannya mirip-mirip loh teman-teman, betul nggak? Ya benar. Oke, ini jawabannya apa? Sok Miss tanya sama Kavi. Kavi jawabannya apa, Kavi? Less developed countries tend to show a higher rate of population growth. Oke. Population growth, iya. Oke. Sok, coba Kavi jelasin dari sini. Yang mana tadi, Kavi? Yang pertama ada di kalimat awal tuh. Oke, Population benar. growth occurs because there are currently 3 births per every day. Oke, good. Kita lihat ya, benar nggak yang Kavi maksud? Benar banget. Gitu. Tapi teman-teman, tapi sebenarnya gini, kalau yang A katanya, life quality of cities is worse than that of suburban katanya. Suburban tahu ya, suburban ya? What is suburban? What is suburban? Hah? Suburban tuh apa sih? Suburban. What is suburban? Pedalaman. Pedesaan. Pedalaman. Oke, ya. Katanya Pendirian bacanya suburban. 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 Teman-teman tahu nggak urban legend? Urban legend. Have you ever? Nah, tahu ya urban legend ya? Apa itu urban legend? Kedalaman. Oke, Miss tanya. Sok, Barik. Cerita mistis, legenda gitu. Oke, Barik. Give me example of urban legend in your city. Di Bogor, apa tuh urban legend? Ayo. Setahu saya sih kayak di Kalimantan itu apa kuyang gitu misalnya. Oh, oke. Kalau di Bogor nggak tahu. Nggak tahu, oke. Ya, betul, kayak begitu. Itu urban legend ya. Jadi kepercayaan atau mitos ya yang terjadi di gitu ya. Satu daerah. Di daerah tersebut. Oke, is it about life quality of city is worse than that of suburban? Atau, nah,
Atau yang B, kemiskinan, poverty in a country is linked to its rapid birth rate. Link itu maksudnya apa sih? Terhubungan dengan apa? Berhubung dengan apa? Rapid birth rate. Rapid birth. What is that? Angka kelahiran rata-rata. Atau yang C, the less developed country is the worse its economic growth. Economic growth. Kok ada is-nya ya? Harusnya ini nggak ada is-nya lagi nih. Growth. The less developed country is the worse its economic growth. Jadi kalau developed country-nya itu less developed country, negara yang apa ya? Negara ketiga lah gitu. Itu jelek banget pertumbuhan ekonominya gitu. Atau yang D, negara ketiga atau less developed country itu biasanya cenderung menunjukkan kalau dia tuh punya tingkat kelahiran yang tinggi gitu. Atau yang E, the more children parents have, the better their economy will be. Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki gitu. Nah, teman-teman masih percaya nggak dengan E? Misalnya, masih percaya nggak dengan yang E? Tergantung sih itu, Miss. Nah, zaman sekarang, are you sure? Zaman sekarang, waduh, education aja udah bener nggak? Banyak lebih baik. Tergantung. Okay. Iya sih, tergantung sih. Tergantung apa, Gia? Tergantung kita sanggup apa enggak. Tergantung yang suspend under the branch. Ya gitu. Masa anak digantung di bawah ranting. Tergantung pupanya di mana. Oke, nih ya dari sini ya. Teman-teman lihat di paragraf pertama ya. Katanya, nih ya di sini ya. Much of the world's population growth, katanya, is occurring in less developed country. Jadi, sebagian besar pertumbuhan penduduk dunia terjadi di negara berkembang. Betul nggak sih? Iya. Nah, oke. Like what happened in our country. Betul nggak? Nah, kalau negara kita masuknya developing country atau developed country? Developing. Negara berkembang. Hah? Ya, kita masih negara berkembang kan ya? Kita masih negara